Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi'un. Baik, sebelum saya mulai penjelasan materi pertama tentang definisi, lingkup, dan arti penting matematika, saya akan sedikit mengulas mengenai deskripsi tentang mata kuliah matematika ini. Jadi kita sekarang sedang mengikuti mata kuliah matematika ya. Jumlah SKS 2 ya. 2 SKS, 2 teori dan 0 praktikum. Dalam satu pekan dijadwalkan 100 menit ya, karena satu SKS itu 50 menit. Kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah daftar hadir. Silakan Anda isi daftar hadir yang sudah disediakan pada LMS ya, di laman e-learning matematika ini sudah disiapkan. Setiap pekan Anda harus mengisi daftar hadir ya secara mandiri sebagai bukti bahwa Anda telah mengikuti kegiatan pada pekan tersebut. Nah, saya akan mulai dari sejarah matematika. Jadi kata matematika ini berasal dari bahasa Latin ya, bahasa Latin mathemata. Ada juga yang menyebutkan berhubungan dengan bahasa Belanda Kunde ini, artinya sesuatu yang dipelajari atau ilmu pasti. Dan matematika ini memiliki beberapa kajian. Contohnya adalah aljabar ya. Aljabar ya. Kemudian ada algoritma. Ya, dan lain-lain. Sebagai contoh, ada juga geometri ya. Geometri. Nah, jadi matematika ini merupakan suatu cabang ilmu. Ada juga yang menyebutkan bahwa matematika ini ilmu yang berbeda dari ilmu pengetahuan alam. Ya. Jadi merupakan ilmu tersendiri yang juga menjadi dasar dari ilmu yang lain. Sebagai contoh, operasi perhitungan pada pelajaran fisika dan kimia itu menggunakan teori-teori yang ada di matematika. Menurut James dan James tahun 76 dinyatakan bahwa matematika adalah suatu pola pikir, kemudian sifatnya terorganisir dan membutuhkan bukti yang logis. Jadi mengandalkan nalar ya. Dalam perhitungan matematika seringkali ada hal-hal yang mungkin tidak terjadi secara nyata di kehidupan, tetapi kasus-kasus tersebut itu bisa dihitung ya, dengan menggunakan logika, kemudian dihitung ya untuk mendapatkan kesimpulan tertentu. Karena itu dalam matematika harus ada kecermatan ya, harus ada sifat akurasi. Kemudian matematika juga memiliki simbol-simbol itu tentang matematika. Kemudian berikutnya adalah karakteristik matematika. Ada beberapa karakteristik ya dari matematika. Antara lain yang pertama adalah objek yang dipelajari seringkali abstrak. Objek yang dipelajari pada matematika seringkali abstrak. Misalkan fungsi ya. Masih ada yang ingat dulu di pelajaran matematika SMA mungkin ya. Ada topik tentang fungsi. Ya, misalkan fungsi kuadrat. X kuadrat tambah 2x 2 misalkan. Ini adalah fungsi misalkan, fungsi dari x ini. Nah, dalam realita kehidupan nyata kita tidak begitu mengenal ini ya. Ini adalah sesuatu yang abstrak ya.
hanya ada di perhitungan matematika, atau seperti itu ya, yang secara tidak ada atau hanya merupakan hasil pemikiran otak manusia. Kemudian karakteristik yang kedua adalah kebenaran dari matematika itu berdasarkan logika, bukan empiris ya. Kalau empiris itu yang dapat dilihat. Jadi kalau secara logika itu kadang kita tidak harus menyaksikan, membuktikan langsung, tetapi bisa dengan menalar ya, dengan cara berpikir yang logis. Tapi ini perlu latihan, tentu saja ini perlu latihan, perlu berlatih untuk mendapatkan kemampuan tersebut. Dan kebenaran itu kalau sifat tidak atau bukan empiris itu tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen, seperti halnya biologi dan ilmu fisika. Sebagai contoh adalah akar min 2 ya, yang tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator. Kalau kita coba hitung, error hasilnya. Tetapi secara logika jawabannya ada, yang kemudian disebut sebagai bilangan imajiner. Jadi bilangan imajiner itu adalah bilangan yang ada akar ya, akar dari min 1, akar min 2, akar min 4 misalkan ya. Di sini soalnya, dan seterusnya. Kemudian pembelajaran dari matematika itu karakteristiknya bersifat bertingkat ya, pembelajarannya bersifat bertingkat dan kontinu. Bertingkat itu bertahap ya, step by step, mulai dari paling awal ya, misalkan pengenalan himpunan, kemudian naik ke bilangan ya, kemudian nanti naik lagi ke tahap berikutnya. Setelah menguasai dua hal ini ya, baru bisa naik ke tahap berikutnya, nanti sampai di fungsi, sampai lagi nanti naik ke matriks misalkan, dan seterusnya. Jadi bersifat bertingkat dan terus menerus. Artinya mempelajari matematika itu harus dilakukan secara berulang ya, melalui latihan-latihan supaya lebih mumpuni ya, supaya lebih mahir, terus berlatih. Nah, kunci untuk mendapatkan nilai yang baik pada mata kuliah matematika ini, kunci adalah latihan-latihan soal. Jadi Anda secara mandiri diharapkan mengerjakan latihan-latihan soal secara mandiri ya, tidak mencontek atau melihat jawaban teman, tapi Anda coba latihan sendiri, sehingga nanti ketika ujian, karena Anda sudah terbiasa, maka Anda bisa mengerjakan dengan baik. Berbeda halnya jika hanya mencontek ya, baik nanti yang teringat itu, yang diingat itu lebih sedikit ya, dibandingkan dengan kita mengerjakan langsung. Kemudian karakteristik yang keempat adalah adanya keterkaitan antara materi yang satu dan materi yang lainnya. Contohnya tadi, antara materi himpunan itu berhubungan dengan materi bilangan, materi bilangan berhubungan dengan materi matriks, jadi saling berkaitan. Contoh lain juga adalah untuk mempelajari volume suatu bangun uang, maka harus menguasai tentang materi luas dan keliling bidang datar. Jadi penjelasan mirip seperti yang poin ketiga tadi. Kemudian yang kelima, matematika itu kaya akan simbol. Di operasi perhitungan itu kita akan menggunakan simbol ya, operasi perhitungan. Nanti tanda tambah ya untuk penjumlahan, kemudian pengurangan ya, ada perkalian, pembagian, kemudian
sigma ya, apalagi pi, kemudian integral itu simbol seperti ini ya, simbol himpunan kurung kurawal ya, dan seterusnya. Jadi matematika itu seringkali menggunakan simbol-simbol tertentu untuk meringkas, jadi lebih ringkas. Dan simbol-simbol tersebut ada simbol-simbol yang sudah disepakati secara umum, bersifat luas. Jadi setiap orang yang melihat langsung paham. Kalau pi itu 22/7, orang langsung paham pasti ini 22/7. Ya, kalau pertenasian ini artinya adalah perkalian ya. Kalau ini integral dan seterusnya. Kemudian matematika tadi seperti disebutkan bahwa matematika ini bisa juga sebagai dasar dari bidang ilmu lain. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa matematika itu induk dari ilmu yang lain. Contohnya aplikasi matematika pada bidang ekonomi ya, pada bidang ekonomi, pada bidang kimia, biologi, matematika, kemudian akuntansi dan lain sebagainya. Hampir semua bidang ilmu itu menggunakan matematika. Mungkin ada juga yang tidak menggunakan matematika, misalkan bahasa ya, yang mungkin tidak secara langsung menggunakan matematika, tetapi bahasa juga mengandung istilah-istilah yang ada di matematika. Kemudian berikutnya adalah untuk apa sih kita perlu untuk belajar matematika? Mungkin ada yang bertanya di antara Anda. Saya masuk ke jurusan budidaya tanaman perkebunan kok kuliahnya matematika, padahal harusnya langsung ya ilmu budidaya tanaman. Apa tidak langsung budidaya saja? Apa masih perlu matematika? Kan sudah pernah dulu waktu SD, SMP, SMA ya. Nah, jadi matematika ini merupakan tadi ya, saya sebutkan bahwa matematika ini mata kuliah dasar ya, mata kuliah umum dasar yang mendasari untuk mata kuliah selanjutnya. Ada berbagai manfaat ya yang bisa didapatkan oleh mahasiswa dengan belajar matematika. Yang pertama, secara tidak langsung ya, secara tidak sadar kita dilatih untuk berpikir secara sistematis ya. Dalam mengerjakan soal tentunya harus sistematis ya, berurutan. Terus berurutan, misalkan untuk mengalihkan ya, atau ini perhitungan ya, di perhitungan misalkan 2 ditambah 3 dikali 4 sama dengan berapa, harus sistematis. Kita tahu bahwa kalau tanpa tanda kurung di sini, ini adalah dioperasikan terlebih dahulu. Jadi 3 kali 4 kita kalikan, kita operasikan dulu 12, baru nanti di sini 2 ditambah 12, hasilnya adalah 14. Seperti itu. Kecuali nanti di sini ada buka kurung, ada buka kurung tutup kurung, ya hasilnya beda. Kalau seperti ini hasilnya nanti 5 dikali 4 20 seperti itu. Jadi harus berpikir sistematis. Kemudian dengan belajar matematika juga kita berpikir secara deduktif ya. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil itu ditarik dari sifat yang umum, dari umum kemudian menjadi hal yang khusus, deduktif bukan induktif ya. Sehingga kita akan terhindar ya dari menarik kesimpulan secara kebetulan
ya. Ini manfaat dari matematika, melatih berpikir secara deduktif. Misalkan di peluang ya atau statistika, ini bisa juga dihitung ya, secara statistika. Ini misalkan pada hari Sabtu itu seringkali macet. Ya, macet itu bukan karena hari Sabtu, ya, tetapi karena memang di hari tersebut, misal ya, setiap sore itu ya, orang-orang itu pulang kerja, ya, pulang kerja, kemudian banyak yang pulang ke rumah atau ke kampungnya masing-masing, ya. Misalkan rumahnya tempat tinggal asalnya itu di Lampung Tengah, kerja di Bandar Lampung, jadi seminggu sekali ke Bandar Lampung, kemudian akhir pekan hari Sabtu dia akan pulang ke rumah. Atau mahasiswa, ya, mahasiswa yang kuliah, ya, kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat kos, kemudian hari Sabtu pagi baru pulang, ya, seperti itu contohnya. Jadi ada fenomena bahwa misalkan ya di hari Sabtu itu selalu macet bukan karena hari, ya, bukan karena pengaruh hari, tetapi karena memang pada hari tersebut itu orang-orang banyak yang bermobilisasi, ya, dari kota, dari Bandar Lampung ke kabupaten masing-masing, sehingga macet, ya, misalkan di dekat Bundaran Raja Basa itu. Seringkali kalau hari Sabtu itu macet. Nah, kalau ketika ada libur panjang, ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya, libur 3 hari, maka hari Sabtu lengang di sana karena orang-orang hari Jumat pulang ke kampung masing-masing, sehingga hari Sabtu lebih lengang. Kemudian selanjutnya adalah manfaat yang ketiga, yaitu melatih agar lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Jadi dalam pengerjaan soal-soal matematika itu perlu ketelitian, harus teliti, perlahan-lahan memperhatikan setiap aspek yang ada di soal tersebut. Jangan sampai nanti salah, ya. Contohnya ini 2 plus 3 cara 2 3 dikali 4 ini, ya, ini nanti hasilnya akan berbeda dengan kalau ada dalam tanda kurung, ini akan berbeda. Selanjutnya adalah melatih agar kita menjadi orang yang sabar, karena kita harus teliti, harus cermat, ya, kita harus sabar, ya, mengerjakan segala sesuatu tidak boleh terburu-buru, tapi kita harus sabar dan cermat, dan sabar ini bukan hal yang mudah, ya. Kemudian berikutnya yang kelima, dengan belajar matematika maka kita bisa menerapkan matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Lebih banyak permasalahan di kehidupan nyata itu yang dapat diselesaikan dengan matematika. Contohnya apa? Kalau di bidang perkebunan, misalkan kita menentukan jarak tanam, ya, mengatur jarak tanam. Nah, jadi dalam mengatur jarak tanam itu diatur agar jaraknya itu rapi. Harus rapi berarti kita harus menghitung jarak, ya. Karena antara tanaman yang satu ini dan tanaman berikutnya jaraknya harus sama, kan 8 meter, ya. Kita bisa hitung ini dengan pengetahuan tentang deret dan barisan. Butuh berapa meter nanti, kemudian berapa jumlah populasinya, ya. Menghitung populasi tanaman juga bisa, berapa jumlah tanaman per hektar. Itu bisa juga dihitung dengan rumus-rumus matematika. Tidak perlu kita hitung satu persatu, tapi kita hitung rumus, misalkan populasi sama dengan luas lahan itu dibagi dengan jarak antar baris dikali jarak dalam barisan, ya, jarak dalam baris. Nanti akan didapatkan populasi tanaman pada luas lahan tersebut.